tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa UIN Sunan Kalijaga yang berbahagia, para mahasiswa, para dosen, para pendik, semuanya. Kali ini dalam suasana nyepi, kita kedatangan tamu yang istimewa yang akan menerangkan apa itu nyepi, yaitu beliau Ketua Parisada Hindu di Yogyakarta. Beliau adalah Pak Nyoman Warta. Ya. Selamat pagi Pak Nyoman Warta. Kami buka dulu ya. Oh, Selamat pagi Bapak. Om Santi-Santi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ye. Om Anubadrah Kratawiyantu. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala pelindung. Om Swastiastu, semoga kita berada di jalan Tuhan. Demikian Bapak. Amin, amin. Oke. Ya, jadi kita ingin tahu sebetulnya bagaimana praktek ibadah nyepi ini. Apakah seperti Lebaran Idul Fitri atau Lebaran Idul Adha ya. Jadi sebetulnya ibadah nyepi ini apa ini Pak? Kalau bisa diterangkan secara sederhana. Begini Bapak Ibu, umat sedharma, Bapak Ibu dimanapun, saudara-saudara kami, baik yang Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu. Pada prinsipnya menurut ajaran Hindu kita adalah bersaudara. Wasudewa Kutumbaka, itu bersaudara. Nah, terkait dengan perayaan Hari Raya Suci Nyepi, itu pada hakikatnya adalah pergantian tahun. Pergantian tahun. Tahun Saka. Tahun Saka. Sekarang akan memasuki tahun Saka 1943. Saka. Nah, apa yang harus dilakukan umat Hindu sebagai ibadahnya? Karena Hindu memandang selama setahun ini banyak sekali yang kita ambil. Banyak sekali yang kita ambil. Maka sebelum nyepi itu ada rangkaian acara yang sangat-sangat besar dan suci, yaitu Taur Agung ke Sange Nyepi setiap tahun. Pada hakikatnya Pak Rektor, Taur itu adalah kita membayar. Karena hidup menurut Hindu itu adalah hutang atau disebut dengan renang atau hutang. Nah, hutang apa? Contoh oksigen kita tidak pernah beli gratis dari alam kan. Api, air, tanah. Alam semesta ini secara keseluruhan Hindu menyebutnya Ibu Pertiwi. Karena kenapa disebut Ibu Pertiwi? Lahir, hidup dan mati, utpeti, setiti, pralina, kita di atas bumi ini, di atas Ibu Pertiwi ini. Nah, kalau Ibu Pertiwi ini selalu dieksploitasi berlebihan, tanpa ada upaya untuk mengembalikan, nah itu kita nanti mesti banjir, gempa bumi, ya apapun. Nah, oleh karena itu tujuannya kita adalah mengembalikan. Di Hindu disebut dengan Tri Ita Krana. Kalau di Muslim ada, cuma bahasanya kami tidak hafal. Tapi kalau disebut apa itu Tri Ita Krana? Pertama, bagaimana hubungan umat manusia dengan Sang Penciptanya. Nah, itu di Muslim mesti ada. Hubungan manusia dengan manusia, seperti Bapak ngundang kami seperti ini ngobrol-ngobrol kan, kemanusiaan. Kemanusiaan ini tembus batas tanpa disekat oleh agama, adat istiadat. Walaupun agama, adat istiadat, budaya sedikit, itu adalah kita milik kita sendiri, identitas kita sendiri. Sekarang yang ketiga, bagaimana hubungan manusia
terhadap alam ini, kosmos ini. Nah, inilah Hindu. Besok tanggal 13 kita di Candi Prambanan. Kalau tidak COVID, biasanya kita mengadakan Taur Agung yang sangat besar. Itu mendatangkan umat sampai 40.000 umat. Kenapa banyak? Karena ini dari Jawa Tengah, dari Jogja. Itu pun tidak libur. Kalau libur, boleh membludak. Kami masang tenda sampai 200 tenda di sana. Kekurangan. Kebetulan rumah saya di belakang Candi Prambanan. Wah, biasanya mampir. Nah, sekarang mohon maaf, di masa pandemi ini kami harus patuh kepada guru wisesa atau pemerintah. Kita harus taat dengan COVID. Nah, oleh karena itu untuk besok tanggal 13 kita di Prambanan hanya 100 orang. 100 orang pun itu yang kami tugaskan yang membawa upacara ritual. Bagaimana umat yang lain dari luar Jogja untuk tahun sementara ini karena masa COVID belum selesai, kita mengimbau mohon menjadi umat yang bijak, ikuti peraturan pemerintah karena pemerintah itu merupakan guru wisesa. Guru wisesa. Oleh karena itu mohon maaf kalau dulu 3M sekarang 5M. Pakai masker, seperti kita ini jaga jarak, udah itu sering cuci tangan sebelum masuk ini tadi udah sanitizer, sudah cuci tangan di ukur suku tubuh, syukur astungkara, alhamdulillah kalau bapak-bapak yang di saudara kita di Muslim mengatakan alhamdulillah kalau kami astungkara begitu. Astungkara. Udah bersih. Kebetulan kami dengan tokoh-tokoh di Jogja sudah 2 kali divaksin. Nah, terus yang keempat menghindari akomodasi atau menghindari mobilisasi, dan yang kelima kan menghindari kerumunan. Nah, kami tidak ingin ritual ini menjadi sesuatu yang kurang baik. Oleh karena itu kami mohon maaf baik wartawan dari TV dari apapun, karena kami akan menyelenggarakan juga lewat virtual. Kalau mau mengambil gambar dapat berita silahkan ikuti lewat virtual. Nanti kami akan bagikan passwordnya dan kodenya sehingga nanti semua mengikuti. Nah, itu yang bisa kami sampaikan untuk di Prambanan, Bapak Rektor. Ini Prambanan kan, wah ini tentu candi yang sangat besar ya. Candi Siwa sudah berusia 1400-1300 yang lalu ya. Bagaimana dengan praktek di Bali kalau boleh kita tahu sedikit? Praktek upacaranya? Ya, saat ini. Nah, kalau praktek upacara di Bali, ini mohon maaf banget ini ya. Sampai tamu luar negeri mengatakan Indonesia di sebelah mananya Bali. Nah, ini loh, apa nggak tahu Bali? Nah, kenapa Bali lebih terkenal daripada Indonesia? Karena di Bali, mohon maaf saja, tentang toleransi, kerukunan, kami tidak bisa menceritakan. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara kami sudah tahu melihat seperti itu dari segi agama, apa ada istiadat, apalagi tamu datang welcome banget, karena kita menganggap seduluran kekeluargaan. Nah, bagaimana sekarang tentang praktek upacara pelaksanaan Nyepi? Kami dari Parisade Pusat, Parisade Bali, Parisade seluruh Indonesia sudah komitmen hanya yang bisa dilakukan spiritual, ritualnya saja, sehingga ogoh-ogoh, hiburan tahun ini dari 2 tahun kita sudah meniadakan. Biasanya kami sampai ke Malioboro, ogoh-ogoh, tapi tahun kemarin dan sekarang kita cuma di Prambanan. Tetapi ritual Nyepi tidak mengurangi esensinya. Itu tetap upacara tetap, cuma personilnya dikurangi, waktunya kita perpendek, tetapi nanti kaitannya tentang Nyepi
Nanti kami jelaskan secara mendetail apa yang harus dilakukan. Nah, terkait sekarang Prambanan. Prambanan itu kan sekarang sudah menjadi milik dunia. Nah, walaupun milik dunia, kita sebagai bangsa Indonesia juga tahu itu kan milik leluhur kita bersama. Milik leluhur kita bersama. Sampai kita yang di Jogja, Jawa Tengah, Pak Dirjen sering mengadakan sudah ada MOU. Nanti candi ini selain sebagai monumen dunia, monumen kita akan tetap memanfaatkan dari segi ritualnya, spiritualnya, karena memang itu candi bukan sekedar onggokan batu, tetapi Hindu memandang leluhur kita juga dulu membuat itu kan penuh dengan hari baiknya, alat-alatnya, terus dicarikan waktu yang tepat sehingga candi itu adalah mempunyai makna kehidupan. Coba bayangkan, kalau bangunan biasa sekian abad mesti sudah musnah nih. Kenapa sampai detik ini seperti itu? Karena Hindu memandang skala niskala, ada dan tiada, nyata dan tidak nyata, itu digabung, dijadikan suatu kekuatan. Maka sampai detik ini candi itu memberikan manfaat bagi kita, bagi dunia, untuk pendidikan, untuk sejarah, seni, budaya, peradaban leluhur kita zaman dulu itu luar biasa. Nah, kami dari Hindu mempunyai kewajiban moral untuk waktu-waktu tertentu seperti Nyepi, Siwalatri, Purnamo, Tilem, Galungan, Kuningan, umat kami yang dari jauh Tirta Yatra. Kalau di Muslim apa namanya, napak tilas, kalau salah mohon maaf ya. Mengunjung ke tempat suci apa namanya? Ziarah. Nah, Hindu juga Tirta Yatra begitu. Nah, itu nanti akan memberikan dampak yang jauh lebih positif. Selain candi, di sekitar sana nanti perekonomian, budaya dari segi kerukunan akan terwujud. Karena dulu kan mungkin kakek nenek moyang kita sudah mengerjakan bareng-bareng di sana Bapak nggih. Nah, karena kita sekarang sudah begini, ini mari kita rawat secara nyata dan tidak nyata. Nah, kalau Hindu merawatnya dari segi ritualnya. Nah, itu Pak, kalau Nyepi apa yang harus dilakukan? Banyak yang harus dilakukan. Contoh. Satu, amati geni. Amati geni, umat Hindu tidak menyalakan api. Maaf, kalau di Bali listrik mati, semua mati. Sampai api apapun selama 24 jam. 24 jam. Nah, itu kan secara nyata nih. Secara nyata. Terus faedahnya apa? Berapa barol minyak bisa diirit? Berapa kilowatt listrik bisa diirit? Karena kehidupan kan perlu setiap hari hiruk pikuk, setahun sekali neng. Artinya di sini tidak menghidupkan api secara skala, tapi menghidupkan api yang ada di dalam diri kita. Api apa? Api spiritual. Karena dalam hidup kita ini ada api. Hidup tubuh kita ini terdiri dari 5 unsur. Salah satunya api. Kalau apinya kurang, kita panas dingin. Tapi kalau kelebihan api juga kita panas. Bagaimana untuk menyeimbangkan? Nah, itu disebut dengan tidak menyalakan api. Tapi pada prinsipnya masuk ke dalam diri kita untuk introspeksi setahun ini apa yang sudah kita perbuat, baik terhadap negara, masyarakat, keluarga dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, amati karya. Amati karya ini tidak bekerja 24 jam. Bukan berarti umat Hindu mengajarkan umatnya bermalas-malasan. Bukan. Artinya justru setahun sekali itu sekarang coba dihitung perbuatan baik apa perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, ini yang harus, kalau buruk perlakuan kita, mohon maaf, besok kita dilahirkan lebih jelek lagi, kan begitu. Terus yang ketiga, amati lelungan, tidak bepergian. Nah, contoh Nyepi dari 2 tahun ini sekarang dunia tidak bepergian dia. Sesungguhnya, mohon maaf nih, ini berkelakar Bapak nih. Inilah Nyepi yang sesungguhnya, tidak kemana-mana. Ya dikit-dikit lah. Ya dikit-dikit lah. Ya. Ini Nyepi inilah yang sesungguhnya. Terus
Pada dulu kita ketemu salaman jabat tangan, Ya. sekarang kita cukup namaste. 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 Swastiastu, assalamualaikum. Kan begitu nggih. Salam apa nanda tersebut saudara. Kan cukup begini. Otomatis udah memutus kuman-kuman kan demikian. Nah, terus yang terakhir tidak menonton atau menikmati hiburan. Amati lalanguan. Ya, tidak menikmati hiburan artinya kalau kita tiap hari menikmati hiburan kan pikiran kita dijejali oleh sesuatu yang memang kelihatannya baik, namun secara jujur tidak semuanya itu baik. Ada yang menjadi penyakit dan lain sebagainya. Maka setahun sekali bersihkan diri kita seperti itu. Intinya adalah kalau di Jawa meditasi ning neng, diam dalam diri sehingga kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Kurang lebihnya itu Bapak Rektor. Jadi harus amamati api, geni, ya geni, amati karya, amati karya, amati lelungan, lelanguan. Nah, apakah Hindu di India juga mempraktekkan ritual yang sama dalam menyepi ini? Nah, begini Bapak Rektor, inilah keuniversalan Hindu. Oke. India, Indonesia, dimanapun sama tapi tidak sama. Wah. Sama tapi tidak sama. Sama tidak sama. Contoh seperti kita di Indonesia. Hindu di Bali dengan di Jawa Hindu. Upacaranya sama. Bahannya sama. Tapi prakteknya udah beda. Tapi esensinya sama. Contoh dari segi pakaian beraneka ragam, dari segi seni, dari segi ritual beraneka ragam, menyesuaikan desa kalau sekarangnya lokal jenius. Semuanya berbeda. Sama dengan di Indonesia. Lain lopak, lain ikan. Nah, benar. Seperti kita di Indonesia kan kebinekaan. Indonesia ini satu, benar satu. Tapi kalau yang satu ini banyak. Yang banyaknya apa? Pulaunya, bahasanya, budayanya, adat istiadat, semuanya banyak. Tetapi dirangkul menjadi satu. Luar biasa leluhur kita ini menyatukan kita ini menjadi satu. Walaupun satu masih ada ruang-ruang perbedaan yang tidak bisa disatukan. Kan itu yang harus kita rawat di masa modern seperti ini. Lebih-lebih di masa pandemi ini, inilah jati diri kita. Tidak menyelamatkan diri sendiri saja, tapi kita menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dunia. Mohon maaf, Hindu sudah menjalankan dari sejak Hindu itu ada. Nah, cuma jarang diekspos, ya. Lebih banyak ditutup dengan hal-hal yang tidak pas begitu, sehingga kami kelihatan kecilik. Jadi di India juga melaksanakan pati geni, melaksanakan Bapak, melaksanakan, tapi cara mereka berbeda. Jangankan di India dengan Indonesia. Kami di Bali saja ya, antara Kabupaten Gianyar dengan Kabupaten Klungkung itu mesti beda. Tapi yang sama, patram, puspang, palam, toya itu 4 pokok sesaji. Patram itu daun, palam itu buah, toya itu air, ya. Nah, apalagi satu intinya itu. Tapi dibentuk menurut desa setempat beraneka ragam. Padahal sumbernya cuma 4. Nah, begitu. Itu kita di Hindu tuh menghayati agama itu seperti itu, sehingga kami di Hindu tuh perbedaan itu hal yang wajar, hal yang sudah lumrah. Itu yang kami jalani selama ini, Pak Rektor. Ya, terima kasih, sangat membantu. Sangat membantu ya Bapak. Ya, nyepi itu seperti puasa lah mungkin kira-kira ya. Jadi mencoba menahan diri, menghindari hal-hal yang sifatnya duniawi. Menahan diri, ngerekso ya padanya. Betul, ngerekso. Mencoba menahan diri. Cuma bedanya ini total 24 jam. Iya. Puasa sebulan tapi tidak 24 jam. Dari matahari ke matahari yang lain gitu ya.
Tapi saya kira ada banyak lah yang bisa menolong kita untuk memahami Inje. antara puasa. Tapi puasa juga tetap ada ya Pak ya. Begini, di waktu nyepi itu ya tanggal besok tanggal 14 ya. Tanggal 14 kita nyepinya mulai tanggal 6. Tapi ini mohon maaf sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti kami mulai jam 6 sore tanggal 13 sampai jam 6 sore hari 15 ke hari Mak Geni itu kan tanggal 15 ya 15 kami total melakukan itu puasa, tidak makan, tidak minum. Selama berapa jam itu? Berapa jam itu? 36 jam. 36 jam. Wah. Nah itu bagi yang kuat. Tetapi bagi anak-anak yang baru belajar 36 jam. Semampunya. Puasa menurut kami bukan saja mengendalikan makan dan minum ya, tapi benar-benar kita ngelakoni. Benar-benar kita ngelakoni. Dan anak-anak atau masyarakat yang istilahnya tak belajar, ya 2 jam, 1 jam, itu yang penting kan niatnya bersih, suci, manfaat dari puasa apa. Kan begitu. Sesungguhnya kita kan membakar di dalam tubuh kita tuh kotoran batin ya, selama 36 jam, 24 jam atau 12 jam. Tergantung itu kan sudah bagus nih. Sehingga nanti kita ketemu siapa sih sesungguhnya di dalam diri kita kan begitu. Nah itu yang pada prinsipnya kami lakukan setiap tahun sekali. Ya, nah sekarang begini Pak Rektor, bagaimana kalau nyepi di Jogja? Kan tidak sama di Bali, terutama anak-anak kos nih ya, anak-anak kos. Mungkin di kos sebelahnya agama Muslim, di kanannya mungkin Kristen atau apa, dia di tengah. Ini kan sangat berat ya. Yang lainnya tetap beraktivitas, kita tapi umat itu di dalam kamar sendiri ngunci. Terutama, mohon maaf, kamar kecilnya kalau di luar, lihat, lu kan nggak boleh keluar. Lengan, nggak boleh lengan. Kamar kecil. Ini tandangnya berat dan sangat berat. Kalau di Bali kan mati lampu, tidak ada kendaraan. Jangankan kendaraan pelabuhan, lapangan udara ditutup. Bukan berarti menguasai kok seperti ini, tidak. Karena itu tujuannya adalah untuk memberi efek harmoni kepada dunia. Ini selama 24 jam kan tidak seberapa selama 1 tahun sekali itu. Itu yang harus dimaknai, bukan sekali, bukan berarti ke hal-hal yang yang negatif gitu nggih Pak. Nggih, monggo. Oke, jadi ini saya menemukan praktek yang sama di Yahudi, namanya Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur itu 24 jam. Tapi tidak 36 jam. Nah, itu bagi yang kuat Bapak. Ya, saya kira sangat menarik ini ya, dan kita perlu memahami bahwa praktek nyepi ini di samping tujuannya dan esensinya adalah puja, kan? Puja, tetapi prakteknya ya berbeda. Saya kira di Muslim juga sama, di agama Islam walaupun masjid ya, tapi kan bentuknya macam-macam. Ada yang 3 ya di atas itu. Tingkat. Dan bahkan di Masjid Kudus itu seperti pura. Iya memang pura. Dan di Kudus masih sama, tidak menyembelih sapi kan. Soto Kudus kan dari kerbau. Betul. Jadi ini juga nilai-nilai tradisional kita di Indonesia, bahwa toleransi sebetulnya ada di dalam budaya kita. Betul. Cuma bagaimana kita eksplorasi nilai-nilai toleransi ini. Saya kira kita ucapkan selamat hari nyepi lah kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada. Semoga sehat, semoga bahagia, semoga amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelanguan, berjalan lancar, dan dunia berhenti sejenak. Dan kita berterima kasih pada Bumi Pertiwi. Kita sudah mengambil banyak hal, dan saatnya kita merenungkan supaya kita tetap bersyukur, dan kita juga
mempunyai rasa solidaritas. Terima kasih atas waktunya Pak Ketua, Pak Risada. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor. Beliaunya muda, tapi jangkauan beliau seperti orang yang kalau kami kayak kiai beliaunya. Kesepuhannya walaupun muda, tapi kesepuhan kebijaksanaannya patut kita jadikan teladan. Karena mohon maaf, kita sudah lama terlalu banyak membuang waktu ke hal-hal yang kurang bermanfaat. Ini sudah saatnya kita menjalin siapapun itu, apapun, pada hakikatnya kita berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Tuhan. Cuma sebutan Tuhan berbeda ragam sesuai dengan agama masing-masing, itu kita tidak bisa tolak, tapi pada hakikatnya kita kan bersaudara. Itu Pak Rektor. Ya, begitu para pemirsa, kita sangat beruntung mendapatkan keterangan yang sangat jelas. Kapan-kapan kita sambung lagi kepada hal-hal yang penting di sekitar kita supaya kita memahami bagaimana iman, agama, dan tradisi yang berbeda bisa kita pahami secara baik. Dan cara memahami iman dan tradisi juga agama yang berbeda adalah mendengar dari yang mengimaninya. Sehingga pengetahuan kita itu tepat, tidak salah paham, dan kita menjadi saudara yang baik. Demikian, tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om Santi Santi.